Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Resmawati dari kelompok 4 TPH 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah yang berjudul pembibitan sengon. Syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmatnya maka saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah. Pembuatan makalah pun kami juga mendapat banyak dukungan dan juga bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Misbah selaku pembimbing dari Perum Perhutani, Bapak Sudirman SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Pagelaran, Ibu I Erianti Pujawanti selaku Ketua Praktek Kerja Lapangan, Bapak Jenny Sutarna SHUT MM selaku Ketua Program Keahlian Teknik Produksi Hasil Hutan, Bapak Yuliansah selaku pembimbing lapangan, kedua orang tua yang telah memberikan dukungan moral maupun materi, dan tak lupa kepada rekan-rekan sekelompok yang telah saling membantu dan memberi dukungan. Di sini saya ingin menjelaskan, sengon merupakan pohon yang sangat cocok untuk dibudidayakan baik dalam skala besar seperti hutan tanaman industri maupun dalam skala kecil yaitu hutan rakyat. Peluang untuk mengusahakan sengon dalam skala besar atau kecil semakin terbuka mengingat permintaan ekspor yang kian meningkat dan para pengusaha dalam negeri pun masih terus mengeluh tentang kekurangan bahan baku kayu. Budidaya sengon relatif mudah dan kayu yang dihasilkan cenderung lurus. Tanaman kayu yang tumbuh lurus sangat penting karena bernilai ekonomi lebih tinggi. Digunakan untuk materi pertukangan dan bangunan. Tanaman ini cepat tumbuh dan memiliki daur tebang yang pendek sehingga hasil kayu dapat cepat diperoleh. Atau jenjen atau jengjing dulu memiliki nama ilmiah Albizia falcataria dan sekarang dikenal dengan nama ilmiah Phaseryanthes falcataria. Merupakan jenis tanaman yang tidak memerlukan persyaratan tumbuh yang tinggi. Tanaman sengon memiliki banyak manfaat, yaitu kayunya dapat digunakan untuk konstruksi ringan, korek api, peti, pensil, papan partikel, kayu lapis, pulpen berkakas, rumah tangga, dan lain-lain. Sedangkan daunnya dapat dijadikan makanan ternak. Saya ingin menjelaskan batasan-batasan masalah. Bagaimana cara merawat persemaian yang baik agar terhindar dari hama penyakit? Prosedur pemecahan masalah: 1. Persiapan persemaian, 2. Kebutuhan alat, 3. Penaburan benih, 4. Penyapihan bibit, 5. Pemeliharaan bibit, dan 6. Angkutan bibit. Tujuan penulisan makalah: sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat pramagang agar dapat mengembangkan bakat untuk memperdalam pengetahuan bidang kegiatan persiapan yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Pagelaran, sebagai menunjang syarat belajar yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Ini landasan-landasan teori. Sengon merupakan pohon yang sangat cocok dibudidayakan baik dalam skala besar, hutan, maupun dalam skala kecil yaitu hutan rakyat. Perkebunan sengon merupakan investasi yang sangat menguntungkan. Kegiatan-kegiatan persiapan di lapangan: persiapan lahan, pembuatan bedengan, pembuatan media bedeng sapi, penaburan, overspin, dan pemeliharaan tanaman. Ini saya ingin menjelaskan tentang penaburan benih. Kegiatan penaburan benih dilakukan dengan maksud untuk memperoleh prosentase kecambah yang maksimal dan menghasilkan kecambah yang sehat. Manfaat-manfaat tanaman sengon diantaranya untuk materi pertukangan dan bangunan. Tanaman ini cepat tumbuh dan memiliki daur tebang yang pendek sehingga hasil kayu dapat cepat diperoleh. Bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan penaburan benih adalah benih, bedeng tabur atau bedeng kecambah, media tabur, campuran pasir dan tanah 1:1, peralatan penyiraman, tersedianya air yang cukup, dan sebagainya. Jelaskan tentang penyapihan bibit. Penyapihan atau pemindahan bibit dilakukan pada pagi atau sore hari dengan melakukan solet sebagai alat bantu yang dilakukan dengan cara hati-hati. Bibit yang disapi adalah bibit yang berkualitas baik, segar, dan bebas hama penyakit. Sebelumnya bedeng tabur disiram terlebih dahulu agar media
menjadi gembur sehingga memudahkan dalam mencabutan kecambah. Kecambah yang sudah dicabut dari bedeng tabur dikumpulkan dalam wadah yang telah diberi air secukupnya. Dalam pemeliharaan bibit, semai merupakan tanaman yang masih berada pada tahap pertumbuhan sangat pekat terhadap pertumbuhan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeliharaan yang baik guna menghasilkan bibit yang berkualitas. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan terhadap bibit di persemaian adalah penyiraman, penyiangan, penyulaman, pemupukan, pengendalian hama penyakit. Lalu, dalam seleksi bibit, seleksi dilakukan agar anakan dapat tumbuh baik dan merata. Seleksi dilakukan 2-3 kali, yaitu pada bulan awal penyapihan dan pada pertengahan dan terakhir pada saat bibit akan diangkat ke lapangan. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.